Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaralda Gustia dengan NIM 106200033, kelas HTN 4A. Baiklah, yang terhormat Bapak M. Akmal Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah membaca teks bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah membaca teks bahasa Arab yang berjudul isim-isim atau isim-isim yang dimazhabkan. Isim mansub adalah isim yang dinasabkan. Alasan dinasabkan karena kata-kata mansub itu menempati kedudukan dalam kalimat yang menentu isim tersebut, i'rab atau bernasab. Kalimat isim yang dinasabkan ada 15. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek. Contohnya, akaltu tohama, artinya aku sudah memakan makanan. Maka kalimat yang menunjukkan objek ialah memakan. Kedua, masdar. Masdar adalah kata dasar yang berarti semua kata kejadian berasal dari satu kata dasar. Masdar adalah kata dasar dari suatu fiil yang tidak ada kaitan dengan pelaku dan waktu tertentu. Contoh dari masdar adalah qiraatu, yang merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u. 3. Zafran zaman. Zafran zaman adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu, seperti pada hari ini, pada pagi hari, besok, ketika, waktu pagi. Lalu contoh kalimat zafran adalah sumtu yaumal isnaini, yaitu aku telah berpuasa pada hari Senin. Maka kalimat yang menunjukkan keterangan waktu adalah pada hari Senin. Zaraf makan ialah isim yang menunjukkan tempat yang diirabnya, dinasabkan dengan memperhatikan makna fiil pada atau dalam, seperti di depan, di belakang, di atas, di bawah, di hadapan, di sana, dan di sini. Contohnya, jalastu sama, saya telah duduk di sana. Maka kalimat yang menunjukkan zafran makan adalah di sana. Zafran makan yang dinasabkan dengan tanda fathah. Lalu yang kelima adalah hal. Hal adalah sifat yang dinasabkan yang berfungsi menjelaskan keadaan yang samar. Contohnya, ja'a Zaidu rakitaban. Zaid sudah datang sambil berkendara. Maka kalimat yang menunjukkan keadaan yang samar adalah sambil berkendara. 6. Tamyiz. Tamyiz merupakan kata benda mansub yang digunakan untuk memperjelas maksud dari kalimat. Contohnya, Ahmadu aksaru min Zaidun ilman. Artinya, Ahmad lebih banyak daripada Zain, yakni ilmunya. Maka kalimat yang menunjukkan tamyiz adalah ilmunya. 7. Muntasna atau kecuali. Muntasna adalah isim mansub yang terletak setelah salah satu huruf istisna untuk menjelaskan hukum yang berbeda dengan sebelumnya. Contohnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kalimat yang menunjukkan mustasna adalah kecuali. 8. Isim la. Isim yang dimasuki la boleh dinasabkan dan boleh dirofakkan dengan syarat la masuk langsung isimnya atau tidak terpisah, serta la diulang-ulang. Contohnya, la haula wala quwata illa billah.
tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali karena Allah. Maka kalimat yang menunjukkan isimlah yaitu tidak. 9. Munada. Munada merupakan kalimat isim yang dinamakan sesudah atau jatuh setelah huruf nida. Dalam bahasa Arab, nida artinya seruan. Contohnya, ya Abdallahi, wahai Abdullah. 10. Maf'ul min ajlih atau objek sebagai motivasi. Maf'ul min ajlih adalah isim yang beri'rab mansub yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya pekerjaan. Contohnya, usolli syukran lillahi ala nihamihi. Aku salat sebab bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Maka kalimat yang menunjukkan objek sebagai motivasi adalah bersyukur. 11. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang beri'rab nasab yang disebutkan untuk menjelaskan seseorang yang bersamanya pekerjaan itu dikerjakan. Contohnya, siratu wal qamara. Aku berjalan bersamaan atau beriringan dengan bulan. Maka kalimat yang menunjukkan maf'ul ma'ah adalah bersamaan atau beriringan. 12. Kabar kana dan saudaranya. Kabar kana dan saudaranya adalah setiap kabar mubtada yang telah kemasukan kana wa tuha sehingga dibaca nasab. Contohnya, kana muhallamu hadiron. Pengajar itu hadir. 13. Isim ina dan saudaranya. Isim ina adalah setiap mubtada yang didahului ina dan saudaranya. Contohnya, Alullahi. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 14. 2 maf'ul zona. Zona dan saudaranya apabila masuk ke dalam mubtada dan kabar akan bersama menasabkan keduanya karena berposisi sebagai maf'ul, artinya mubtada menjadi maf'ul pertama dan kabar menjadi maf'ul kedua. Contohnya yaitu pertama, dia itu zaidatun tolibun. Kemudian dimasuki fi'il zona sehingga menjadi zonantu zaidan toliban. Saya menyangka Zaid seorang murid. 15. Isim tawabi. Isim tawabi adalah bentuk jamak dari kata tabi yang artinya pengikut. Dalam ilmu nahwu, tawabi adalah kata yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, na'ub, definitif, dan jumlah. Isim yang mengikuti tabi dan isim yang diikuti disebut matbu. Tabi ada 4 macam yaitu na'at, athaf, taukid, dan badal. Demikian macam-macam isim yang dinasabkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.